Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Darmawan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan meresensi buku novel yaitu yang berjudul Sherlock Holmes. Identitas buku ini, judul buku yaitu Sherlock Holmes Penelusuran Benang Merah. Judul aslinya Sherlock Holmes A Study in Scarlet. Kategorinya novel terjemahan. Pengarang Sir Arthur Conan Doyle. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Genre fiksi detektif. Sinopsis novel. Sinopsis novel ini berlatar pada abad 19. Dr. John Watson, seorang dokter yang merupakan pensiunan tenaga medis angkatan darat, mulai menjalani kehidupan barunya di kota London. Berawal dari kebutuhannya untuk berbagi tempat tinggal, dia akhirnya bertemu dengan seorang teman misterius yang kelak menjadi sahabat baiknya, Sherlock Holmes. Laki-laki dengan kepribadian yang sangat ekstrentik, aneh, dan luar biasa cerdas ini telah membuat Dr. Watson sangat penasaran. Holmes ternyata berprofesi sebagai seorang detektif konsultan. Sang detektif yang piawai memainkan biola ini merupakan detektif yang luar biasa cerdas dalam mengungkap berbagai kasus kriminal. Suatu hari, London dihebohkan dengan terbunuhnya seorang pria bernama Enos Jidreber di Lauriston Gardens, sebuah rumah kosong yang terletak tak jauh dari Brixton Road. Dengan ekspresi mengerikan yang terpampang pada wajahnya, pria ini ditemukan telah terbujur kaku tanpa luka apapun di dalam rumah tak berpenghuni tersebut. Siapakah pembunuh pria tersebut? Apa motif dari pembunuhan ini? Apa maksud dari kata rahasia yang dituliskan oleh sang pembunuh di dinding dengan darah? Semua ini merupakan misteri yang menguncangkan kota London di kala itu. Gregson dan Lestrade, dua orang detektif Scotland Yard, meminta bantuan Holmes dalam mengungkap misteri pembunuhan ini. Dengan caranya yang luar biasa, Holmes mencoba mengungkap benang merah dari kasus pembunuhan misterius ini. Pembunuhan kedua pun terjadi, dan kali ini korbannya adalah Joseph Stangerson, sekretaris pribadi Enos Jidreber. Dengan menggunakan ilmu dedukasi dan bantuan dari anak-anak jalanan yang menjadi anak buahnya, Holmes mampu mengungkap detail-detail petunjuk yang membawanya kepada sang pembunuh, Jefferson Hope. Pembunuh kedua tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Tanpa menunjukkan penyesalan, Hope tersenyum penuh bangga dan kemenangan ketika mengakui dan menjelaskan bagaimana ia menghabisi kedua pria tersebut. Hope yang telah ditahan dalam keadaan sekarat ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada suatu pagi dengan senyum damai tersungging di wajahnya. Sekali lagi, kasus ini malah melambungkan nama Gregson dan Lestrade di masyarakat. Sambil tersenyum geli, Holmes yang membenci publisitas mengungkapkan dirinya sudah merasa beruntung dapat menyelidiki dan mengungkapkan kasus yang menurutnya merupakan kasus terbaik yang pernah ditanganinya. Analisis untuk unsur intrinsik. Tema utamanya yang diangkat dalam novel ini adalah misteri kasus pembunuhan. Hal ini dikarenakan sepanjang novel misteri ini merupakan hal yang sangat ingin diungkapkan oleh para tokoh. Novel ini juga menggambarkan tentang betapa misteriusnya kasus pembunuhan yang terjadi di dalam cerita. Alur pada novel ini menggunakan alur mundur. Karena di dalam novel ini penulis menggambarkan petualangan yang telah dilalui oleh para tokoh di masa lalu. Dalam novel ini, Dr. Watson menceritakan masa lalunya serta petualangannya bersama Sherlock Holmes. Dalam hal ini juga ada kilas balik mengenai kehidupan beberapa tokoh di masa lalu seperti John Freer, Lucy Freer, dan Jefferson Hope. Kutipan yang menggambarkan alur mundur adalah akan kuceritakan dari awal, ujarnya. Tugasku dimulai pukul 7.10 malam dan berakhir pukul 6 pagi. Pada pukul 11 ada perkelahian di White Hart. Pukul 1 hujan turun. Sekitar pukul 2 kuputuskan untuk berkeliling dan melihat situasi Brixton Road. Tokoh dan karakter. Protagonis Sherlock Holmes, seorang detektif konsultan. Ia bertubuh jangkung, tingginya 180 cm dan begitu kurus. Matanya tajam menusuk, hidungnya runcing, dan seluruh ekspresinya terkesan waspada dan mantap. Karakternya misterius, cerdas, namun agak sombong. Dr. Watson, seorang dokter dan pensiunan tenaga medis angkatan darat. Ia merupakan orang yang traumatik, baik
hati, dan juga setia kawan. Tobias Gregson, seorang detektif polisi di Scotland Yard. Ia adalah seorang pria jangkung berwajah pucat dengan rambut kemerahan. Ia merupakan anak yang cerdas namun sombong dan suka iri terhadap keberhasilan rekan-rekannya. Lestrade, seorang detektif polisi di Scotland Yard. Ia digambarkan sebagai seorang pria kecil berwajah runcing. Ia cerdas namun seperti saingannya. Ia juga memiliki sikap yang sombong dan suka iri terhadap Gregson. John Ranch, seorang polisi yang menemukan mayat Enos J. Draper. Ia pemberani namun tamak. Madame Carpenter, seorang pemilik kos di mana Enos J. Draper dan Joseph Streisand tinggal. Ia menyayangi anak-anaknya dan seorang ibu yang baik, namun ia memiliki sikap tamak. Alice, anak dari Madame Carpenter. Dia digambarkan sebagai gadis yang mempunyai karakter yang menawan. Arthur Carpenter, anak dari Madame Carpenter dan kakak dari Alice. John Freer, seorang petani dan bekas pemburu yang menjadi ayah angkat Lucy. Lucy Freer, gadis tercantik di Utah. Ia adalah anak John Freer dan kekasih dari Jefferson Hope yang dipaksa menikah dengan Enos J. Draper. Lucy merupakan gadis yang baik hati dan mandiri. Antagonis Jefferson Hope. Ia adalah kekasih Lucy Freer, seorang pria baik-baik yang akhirnya menjadi pembunuh Draper dan Stangerson karena dendamnya. Enos J. Draper. Ia adalah suami Lucy Freer. Ia digambarkan berwajah tembam dan telah memiliki 7 orang istri. Ia memiliki watak jahat, sombong, dan juga tamak. Joseph Stangerson. Ia adalah seorang sekretaris pribadi Draper. Brigham Young. Ia adalah pemimpin kelompok Mormon. Dalam novel ini ia digambarkan sebagai orang yang otoriter dan kejam. Latar tempat London, Inggris. Laboratorium kimia, Baker Street, Lauriston Gardens, Audley Court, Holidays Private Hotel, Stasiun Euston, Afghanistan, Bombay, India, Cleveland, Ohio, Padang Garam, Utah, Ngarai Elang. Latar waktu tahun 1878, pagi, siang, sore, dan malam hari tahun 1847. Suasana yang digambarkan dalam novel ini adalah misterius dan menegangkan. Hal ini dibuktikan oleh kutipan, "Aku telah melihat kematian dalam banyak bentuk, tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada kutemui di apartemen gelap ini." Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Penulis memilih menceritakan kisah petualangan yang ada di novel ini melalui sudut pandang Dr. Watson, sahabat baik Sherlock Holmes. Sepanjang novel ini penulis menggunakan kata "aku" yang mana merupakan penuturan dari sudut pandang Dr. Watson. Amanat dalam novel ini begitu banyak yang tersimpan, yang menurut saya yaitu janganlah memendam dendam, biarkan Tuhan yang menjadi hakim yang maha adil atas segala perbuatan manusia. Jangan memaksakan keyakinan dan kehendak kita seorang. Dalam membantu dan menolong orang, kita haruslah tulus dan ikhlas. Terus dan bersifatlah rendah hati. Gaya bahasa yang digunakan novel ini sangat komunikatif dan mudah dimengerti oleh pembaca. Penuturan Dr. Watson sangatlah terasa hidup sehingga mampu membangkitkan imajinasi pembaca. Selain itu banyak juga menggunakan kata-kata kutipan dan puitis. Kelebihan buku ini yaitu kita dapat berpikir kritis, mencari kisah di balik misteri tersebut. Kekurangannya mungkin banyak kata-kata yang agak sulit dimengerti dan harus kita terjemahkan. Menurut saya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.